Kiranya Engkau memberkati aku dan melindungi aku dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat sore saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada sore hari ini kita dapat jumpa lagi lewat udara. Saudara terkasih, biarlah kasih Tuhan, rahmat Tuhan bagi kita selalu baru setiap hari kita rasakan. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas, semua oleh karena anugerah berkat Tuhan yang tercurah bagi kita. Saudara terkasih, senang sekali pada hari ini lewat udara kita berjumpa, berbagi firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita pertumbuhan dalam pengenalan, dalam kasih karunia, yang oleh karena iman kita dipelihara oleh kuasa Tuhan yang sempurna selama kita ada di dunia ini. Saudara terkasih, apapun keadaan kita percaya kuasa Tuhan bekerja dengan tidak terbatas, melindungi kita oleh karena iman kita yang sungguh sangat berharga di mata Tuhan, yaitu iman yang oleh Roh-Nya kita dibaharui oleh Roh Yesus Kristus Tuhan, agar kita layak, karena kita disempurnakan, dikuduskan oleh firman-Nya, oleh Roh Kudus. Kuasa darah Yesus Kristus Tuhan menyucikan, menguduskan kita, melayakkan kita. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau berbagi firman yang tertulis di Yakobus 1 ayat 6. Saudara terkasih, biarlah kita lewat firman ini kita jangan menjadi orang yang bimbang, sebab orang bimbang adalah seperti gelombang laut yang ditiup angin kian kemari, dan orang bimbang tidak akan mendapat apapun yang diinginkannya. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara terkasih, biarlah kita jangan menjadi orang yang bimbang, saudara terkasih. Seperti air laut yang ditiup angin kian kemari, demikianlah orang yang bimbang, tidak tenang hidupnya oleh karena ia mendua hati, saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, jika orang bimbang, ia berdoa, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, engkau berdoa tapi engkau tidak mendapat apapun, sebab engkau salah berdoa. Sebab engkau berdoa
meminta untuk engkau habiskan, memuaskan hawa nafsumu. Orang yang bimbang, saudara terkasih, adalah orang yang hidup di dalam hawa nafsu, orang yang hidup di dalam keinginan daging, tidak sungguh-sungguh, tidak setia di dalam Tuhan, saudara terkasih, sehingga di dalam dirinya ada kebimbangan, saudara terkasih. Sebab itu firman Tuhan, saudara terkasih, jika engkau menginginkan dunia ini, maka membuat dirimu menjadi musuh daripada Tuhan. Sebab persahabatan dengan dunia membuat kita menjadi musuh Tuhan, membuat kita mengadakan permusuhan kepada Tuhan. Sebab roh yang diberikan oleh Tuhan di dalam kita diinginkannya dengan cemburu, dan kasih karunia-Nya lebih besar dari semuanya itu. Sebab itu Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Sebab itu rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, maka iblis akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat. Saudara terkasih, jika kita menjadi orang yang bimbang, saudara terkasih, orang yang mendua hati, saudara terkasih, kita berdoa, tapi kita salah berdoa. Sebab doa kita yang kita inginkan mau kita habiskan untuk keinginan daging kita, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, Paulus berkata kepada jemaat Galatia, siapakah yang mempesona hatimu? Bukankah Yesus Kristus Tuhan yang tersalib itu yang mempesona hatimu, yang termaterai di hatimu? Dan apakah roh yang diberikan kepadamu oleh karena kamu melakukan hukum Taurat ataukah Injil? Saudara terkasih, dan Paulus berkata, mengapa kamu yang memulai dari roh dan mengakhirinya dengan daging? Sebab roh yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan berlimpah-limpah dan mujizat-mujizat yang dilakukannya di dalam kita oleh roh, masakan kita yang hidup di dalam roh dan mengakhirinya dengan daging. Sebab itu, saudara terkasih, jangan bimbang dalam iman kita, jangan ada kebimbangan, saudara terkasih. Jangan kita abu-abu, jangan kita menjadi garam yang tawar, saudara terkasih. Jika demikian kita akan dibuang dan diinjak-injak orang. Dan jangan kita suam-suam kuku, hendaklah kita panas atau dingin. Jika kita suam-suam kuku akan dimuntahkan Tuhan. Saudara terkasih, seperti dalam firman Tuhan, yaitu istri Lot, saudara terkasih, ia yang mau pergi keluar dari Sodom, saudara terkasih, untuk naik ke gunung, tetapi jika di waktu dia akan pergi, ia menoleh ke belakang sehingga dia menjadi tiang garam, saudara terkasih. Itulah gambaran bagi kita, orang yang mendua hati, orang yang bimbang, saudara terkasih. Begitu juga Esau, saudara terkasih, oleh karena dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub dengan semangkok bubur merah, sehingga ia tidak menerima hak kesulungan itu, saudara terkasih, walaupun ia menangis dengan air mata darah, saudara terkasih. Betapa pentingnya agar kita hidup ini setia, jangan bimbang, iman yang teguh di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih. Sebab orang bimbang seperti gelombang air
laut yang ditiup kian kemari. Dan jangan mengira orang bimbang mendapat apapun dari apa yang ia inginkan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya, saudara terkasih. Mari kita seperti Abraham, seperti Kaleb, Yosua, saudara terkasih, Sadrak, Mesak, Abednego, saudara terkasih, yang oleh karena iman yang teguh, tidak ada kebimbangan, saudara terkasih, di dalam kehidupannya. Ia memperoleh kemenangan yang sungguh, karena Tuhan memberikan kemenangan dengan kuasanya, karena hamba-hamba Tuhan, Yosua, Kaleb, saudara terkasih, membuktikan kesetiaannya, kasihnya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, saudara terkasih. Sehingga walaupun dalam tempat yang banyak api, saudara terkasih, di penjara api, saudara terkasih, Sadrak, Mesak, Abednego, saudara terkasih, tidak terbakar karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka, saudara terkasih. Biarlah kita pada akhir zaman ini teguhkan iman, teguhkan pengenalan kita atas kasih karunia yang diberikan kita oleh Yesus Kristus, oleh Roh-Nya yang menyempurnakan kita, oleh iman kita yang kita dipelihara oleh kuasa Tuhan. Sementara kita di dunia ini, walau apapun keadaan kita, bersukacitalah. Walau dalam badai pencobaan apapun, itu semua ujian kepada iman kita yang dimurnikan bagaikan emas yang dibakar di dalam api, agar memperoleh emas yang murni, yaitu iman kita yang sungguh berharga di hadapan Tuhan, agar kita anak-anaknya memperoleh kekayaan surgawi, kemuliaan, kehormatan, mahkota, dan kehidupan yang kekal. Kiranya sampai di sinilah firman Tuhan. Kiranya kita diberkati, dan biarlah kasih karunia, anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita sampai Maranatha. Shalom.